Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutanku. Masih ingat pelajaran sebelumnya anak-anak? Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan kalian simak video materi pembelajaran yang Ibu sampaikan baik-baik. Nah, hari ini Ibu akan bercerita mengenai sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Ada di halaman 6 di dalam buku paketnya ya. Nah, bagi yang punya buku bisa lihat di bukunya. Kalau kalian belum punya buku, kalian simak yang Ibu sampaikan baik-baik. Nabi Muhammad sejak kecil hidupnya mandiri. Beliau adalah nabi yang patuh kepada Allah. Pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan juga tidak pendendam. Nah, beliau juga selalu sopan dan ramah dan sayang juga kepada keluarga serta semua orang. Siapa anak-anak ibu yang sifatnya seperti itu? Ada di sini? Kalau tidak ada, belajarlah dari sikap Nabi Muhammad ini ya, karena dia merupakan contoh teladan yang baik bagi umat Islam. Nah, Ibu akan bercerita sedikit ya, bagaimana pengalaman hidup Nabi Muhammad itu. Kalian pernah dengar nggak lagu yang ini? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Nah, itu menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad. Dia terlahir dari ayah yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Aminah. Tapi sayang, ayah beliau yang bernama Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan sang ibu. Belum lahir aja, dia udah ditinggal oleh sang ayah. Nah, jadi dia itu telah menjadi yatim bahkan sebelum dilahirkan. Sedih ya, tapi dia tetap semangat ibunya. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, itu bertepatan pada tahun Gajah, hari Senin 20 April tahun 571 Masehi, lahirlah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu dari kecil dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui dan dibesarkan bersama anak-anak Halimah. Mungkin ada yang bertanya nih anak-anak ibu, kok baru lahir udah dititipin bu? Itulah adat setempat ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi dia waktu kecil itu udah harus dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Kita lanjut ya. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, awal-awal masuk sekolah ya kalau sekarang ini, seusia dengan kalian yang kelas 1 SD, Nabi Muhammad bersama ibundanya mengunjungi makam ayahnya. Udah lama nih gak ketemu ayahnya, jadi mampir ke makam ayahnya. Nah, sayangnya dalam perjalanan pulang itu sang ibu meninggal dunia. Jadilah Nabi Muhammad itu seorang yatim piatu. Betapa sedihnya ya nak ya. Kita kehilangan kedua orang tua kita. Gak ada ayah, gak ada ibu, gak ada yang merawat kita. Kalau kalian masih punya orang tua, sayangi orang tua kalian ya.
Nah, ini Nabi Muhammad kecil-kecil udah ditinggal dua orang tuanya. Kalian udah punya ayah, punya ibu, harus berbakti kepada orang tua. Setelah itu, Muhammad kecil akhirnya diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Selama diasuh sama kakeknya, Nabi Muhammad itu sangat mandiri, ramah, dan juga selalu menolong kakeknya ya. Hingga 2 tahun kemudian sang kakek juga meninggal. Ditinggalin sama ayah, sama ibu, sekarang kakeknya juga ikut meninggal. Padahal saat kakeknya meninggal, Nabi Muhammad baru berusia 8 tahun. Masih sangat kecil. Kalau seusia sekarang ini adalah seusia kelas 3 SD. Nah, akhirnya Nabi Muhammad yang berusia 8 tahun itu ikut pamannya Abu Talib, dan Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Talib. Tapi kalian harus tahu ya, pamannya Abu Talib ini bukanlah orang kaya. Sehingga Nabi Muhammad itu udah mandiri bersama pamannya. Dia ikut membantu pamannya untuk mengembala hewan ternak. Nah, dia sampai berdagang ke negeri Syam ya. Jadi dia itu dari kecil udah sangat mandiri, disiplin, jujur. Nah, sama halnya dengan kita anak-anak. Dalam setiap hari, dalam keseharian kita juga harus mandiri. Mandiri dalam hal apa? Mandiri dalam hal mengerjakan tugas. Tugas yang diberikan ibu guru dikerjakan mandiri, dikerjakan sendiri. Sama halnya di rumah juga. Kalau misalkan orang tua menyuruh kalian untuk mengerjakan PR, nah itu dikerjakan sendiri. Jangan pula disuruh kakaknya, "Kak, tulisin ini jawabannya." Atau misalnya disuruhnya abangnya, "Bang, bantuin buatin PR-nya." Nah itu salah ya. Kita harus belajar mandiri. Bisa dipahami pelajaran hari ini anak-anak? Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.